Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MedTV. Di video kali ini aku mau bahas 5 nomor soal persamaan kuadrat. Jadi pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa ke 5 nomor tersebut. Ini soal nomor yang pertama, terus ini soal nomor yang kedua, ini soal nomor yang ketiga, ini soal nomor yang keempat, dan ini soal nomor yang kelima. Oke, nanti di akhir video kalau kalian merasakan video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman yang lain dan juga boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe, bebas terserah, pilih salah satu saja. Oke, langsung aku bahas dari yang pertama ya. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Nah, ini kita tulis dulu ya. Jadi x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0 ini punya akar-akar alfa dan beta. Nah, kita tahu pertama untuk soal bentuk seperti ini kita bisa kerjakan dengan dua cara ya. Yang pertama dengan cara yang panjang dan yang kedua dengan cara yang pendek. Nah, ini aku jelasin dengan cara yang pertama dulu ya. Untuk cara yang pertama kita perlu cari alfa tambah betanya berapa sama alfa kali betanya berapa. Karena alfa dan beta ini merupakan akar-akar ini, maka alfa tambah beta itu rumusnya min B per A ya. Dimana B-nya itu yang namanya bentuk persamaan kuadrat, itu bentuknya seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A itu yang depan X kuadrat, B itu yang depan X, C itu konstantanya. Nah, berarti ini kita bisa tahu min B, B-nya itu berarti 2 ya, 2 per A, A-nya 1, berarti ini min 2. Nah, alfa kali beta ini rumusnya C per A. C-nya di sini 3, A-nya 1. Berarti ini 3. Nah, kenapa kita cari ini dulu? Karena untuk membentuk persamaan kuadrat baru ya. Persamaan kuadrat baru ini persamaan kuadrat baru, nih aku singkat PKB ya. Persamaan kuadrat baru ini kalau misalkan akar-akarnya X1 sama X2, maka rumus persamaan kuadrat baru ini rumusnya yaitu X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, rumus persamaan kuadrat baru ini ya. Kenapa kita perlu cari ini? Karena nanti akan digunakan untuk menemukan ini dan ini ya. Sekarang kita lihat nih, dia bilang persamaan kuadrat baru ini akar-akarnya A min 2 B min 2. Ini artinya kan tadi kita misalnya X1 sama X2, ini artinya X1 nya itu alfa kurang 2, X2 nya itu beta kurang 2 ya. Nah, PKB itu akarnya X1 X2. Di soal bilang akarnya itu alfa kurang 2 sama beta kurang 2. Berarti X1 nya alfa kurang 2, X2 nya beta kurang 2. Kemudian kita perlu cari X1 tambah X2. Nah, X1 tambah X2 berarti kita perlu cari di sini X1 tambah X2. Nah, ini berarti kan ini tambah ini, alfa kurang 2 ditambah X2 nya beta kurang 2, sehingga ini kita jadikan satu, alfa sama beta, alfa plus beta, terus min 2 sama min 2 jadi min 4. Nah, kenapa kita perlu cari ini terlebih dahulu, alfa tambah beta? Karena di sini kita akan ketemu bentuk seperti ini nih, alfa tambah beta. Sehingga kita sudah tahu nih alfa tambah betanya itu min 2. Jadi kita tinggal ganti ini, yaitu min 2, min 4. Jadi ini sama dengan min 6. Kemudian kita tinggal cari yang berikutnya X1 dikali X2. Nah, X1 X2 itu X1 nya kan ini, alfa kurang 2 dikali X2 nya beta kurang
2. Lalu tinggal kita kali. Alfa kali beta, berarti ini alfa kali beta, terus min. Alfa kali min 2, jadi 2 alfa, terus min 2 kali beta, min 2 beta, min 2 kali min 2, positif 4. Jadi ini kalinya ini, semua yang di sini dikali dengan semua yang di sini ya, seperti itu. Ini alfa kali beta, ini kan kita sudah ada nih, 3 dikurang 2, ini kalau dikurungin kan jadi alfa tambah beta ya, plus 4, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa tahu 3 min 2 alfa tambah betanya itu min 2 ya, ini min 2 lalu tambah 4, sehingga ini kita bisa hitung 3 ditambah 4 ditambah 4, jadi 8 tambah 3 ini sama dengan 11. Nah, setelah kita dapatkan datanya, tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti persamaan kuadrat barunya sama dengan, yaitu x kuadrat min x1 tambah x2 nya, yaitu min 6 x tambah x1 kali x2 nya, yaitu 11. Nah, sama dengan 0. Ini jadi x kuadrat plus 11 x tambah plus 6 ya, ini ya, plus 6 tambah 11 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat barunya, berarti jawabannya yang C. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang kita akan belajar menggunakan cara yang kedua. Nah, aku hapus ya, atau cara yang lebih praktis. Nah, ini kan awalnya persamaan kuadratnya x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru akarnya itu alfa kurang 2 dan beta kurang 2. Kita ambil salah satu saja karena ini bentuknya sama ya, sama-sama kurang 2, sama-sama kurang 2. Kita misalkan x itu sama dengan alfa kurang 2, salah satu saja, boleh ini boleh ini. Nah, berarti kita bisa tulis x plus 2 ini sama dengan alfa ya. Nah, alfa ini kan merupakan akar-akar dari si persamaan kuadrat ini ya, alfa dan beta akar dia. Nah, berarti ini alfanya kita bisa substitusi ke sini ya. Alfanya ini kan akarnya si ini, berarti alfanya bisa kita substitusi ke sini nih, sehingga ini kan alfa ya, persamaan ini akar-akar itu artinya ini kalau disubstitusi ke sini memenuhi persamaan ini. Nah, ini artinya sama dengan alfa kuadrat gitu ya, ditambah 2 alfa tambah 3 sama dengan 0. Nah, alfanya itu yaitu x plus 2, berarti ini x plus 2 kuadrat plus 2 alfanya itu x plus 2 plus 3. Nah, ini tinggal kita selesaikan, dikuadratkan, ini menjadi x kuadrat plus 4x plus 4, ini plus 2x plus 2 kali 2 4 plus 3 sama dengan 0. X kuadrat 4x ditambah 2x jadi 6x, terus 4 tambah 4 tambah 3 jadi 11 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Akar-akar persamaan ini adalah P dan Q ya. P-nya sama dengan P kurang Q sama dengan 6. Nilai P kali Q adalah titik-titik. Untuk soal seperti ini, untuk soal nomor 2 seperti ini, kita bisa buat pertama P itu kita bisa buat 6 ditambah Q. Seperti ini ya, kita pindahkan. P kurang Q sama dengan 6, maka P nya kita bisa tulis 6 tambah Q. Kemudian kita bisa buat ini dengan rumus kuadrat ya. Ini kan 2x kuadrat plus 2px min Q kuadrat sama dengan 0. Ini kalau kita buat
P tambah Q, ini rumusnya min B per A ya. Ingat, bentuk kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. X1 tambah X2, ini rumusnya B per A ya. X1 kali X2 rumusnya C per A, ini min ya, min B per A. Nah akar-akarnya kan P dan Q, berarti P plus Q min B per A. Berarti di sini P plus Q sama dengan min B. B-nya itu kan yang depan X ya, depan X di sini 2P, min 2P per A, A-nya itu 2. Berarti ini P plus Q sama dengan min P. Tapi Q-nya kita bisa tulis min 2P. P di sini pindah ya ke sini, atau enggak aku jabarin ya. Ini min P, yang ini pindah jadi min P juga. Maka Q-nya sama dengan min 2P. Nah, sesudah ini, sudah sampai di sini, ini kita substitusi aja ke persamaan ini. Ya. Sehingga ini kita bisa tulis P sama dengan 6 plus Q. Q-nya itu kita ganti. 6 plus Q-nya ini min 2P. Min 2P. Jadi ini P plus 2P sama dengan 6. Ini 3P sama dengan 6. Berarti P-nya sama dengan 6 bagi 3. Yaitu 2. Setelah dapat P-nya 2, berarti kan Q-nya min 2P kan. Min 2P berarti min 2 kali 2. Jadi min 4. Nah, dapat Q-nya min 4, P-nya 2. Berarti P kali Q itu sama dengan P-nya 2, Q-nya min 4. Jadi jawabannya min 8 yang E. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. X pangkat 3 min 4X kuadrat plus X min 4 sama dengan 0. Kita harus tahu bentuk pangkat 3 itu. Kita bisa tulis AX kuadrat, AX pangkat 3 ya. Ini AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D sama dengan 0. Untuk seperti ini, berarti kita tahu nih A itu yang depan pangkat 3. Kalau untuk yang pangkat 3 ya, A-nya dimulai dari yang paling depan ya, pangkat 3. Berarti kita tahu di sini A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 1, D-nya min 4. Seperti ini ya. Nah, untuk bentuk seperti ini, maka kita punya rumus. Kalau X1 tambah X2 tambah X3, ini rumusnya min B per A. Kalau X1 kali X2 tambah X2 kali X3 tambah X1 kali X3, ini rumusnya C per A. Lalu X1 kali X2 kali X3, ini rumusnya D per A minus D per A ya, seperti itu. Nah, berarti untuk soal ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat ini sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2 tambah X2 kali X3 tambah X1 kali X3, seperti ini. Jadi ya sudah, kita tinggal jabarkan berdasarkan rumus saja. Ini rumusnya min B per A ya. Berarti ini kita tulis min B per A kuadrat dikurang 2. Ini C per A. C per A. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Min B per A berarti min B-nya itu min 4. Min 4 per A-nya itu 1. Min 2 C per A, C-nya 1, A-nya 1. C-nya 1, A-nya 1. Maka ini min ketemu min kan jadi positif 4 ya. Positif 4 bagi 1, positif 4. Dikuadratin jadi 16.
dikurang 2 kali 1, jadi 16 kurang 2, 16 kurang 2 yaitu 14. Itu jawabannya yang B. Oke, sekarang untuk nomor 4 ya. Nah, ini untuk nomor 4, persamaan kuadrat ini akar-akarnya saling berlawanan. Berlawanan itu artinya kalau X1 nya itu A, berarti X2 nya min A gitu ya. Atau kita tulis saja X1 itu sama dengan min X2. Nah, ini saling berlawanan. Maka kita bisa menggunakan rumus X1 ditambah X2 itu rumusnya kan sama dengan min B per A. Nah, X1 tambah X2 sendiri ini X1 nya sama dengan min X2, kita bisa ganti min X2 tambah X2 ini sama dengan min B per A. Min X2 tambah X2 ini kan sama dengan 0 ya, min B per A. Udah, berarti ini 0 kali A kan 0, berarti min B sama dengan 0, berarti B nya sama dengan 0. Sekarang kita lihat B itu bentuk kuadrat kan, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. B itu yang depan X, nah yang depan X ini M min 5, berarti B nya sama dengan M min 5 sama dengan 0, maka dapatlah M nya yaitu 5. Oke, sekarang nomor yang terakhir. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat ini, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini dan ini adalah, nah ini caranya sama seperti nomor 1 tadi ya, yaitu kita ini kan dia bilang punya akar-akar X1 sama X2, berarti kalau kita buat X1 tambah X2 yaitu rumusnya kan min B per A ya. B itu yang depan si X, berarti min P per A, A nya 1, ini sama dengan min P. Lalu X1 kali X2 yaitu C per A. C itu yang depan konstanta ini ya 1, per A nya depan X kuadrat 1, ini 1. Nah, kemudian kita disuruh cari persamaan kuadrat yang baru ya, yang akar-akarnya ini sama ini ya. Kita misalkan saja ini alfa ya, 2 per X1 tambah 2 per X2. Jadi persamaan kuadrat barunya ini akar-akarnya alfa sama beta kita misalkan ya, dimana alfanya itu 2 per X1 ditambah 2 per X2. Yang ini X1 tambah X2 seperti itu ya. Rumus untuk persamaan kuadrat baru sendiri yaitu X kuadrat min, karena kita misalnya alfa beta, berarti di sini alfa plus beta, X plus alfa kali beta. Nah, berarti nanti sama dengan 0 ya. Nanti kita cari alfa plus betanya dulu. Nah, ini alfanya kita bisa sederhanakan terlebih dahulu ya. Ini samakan penyebut, berarti X1 kali X2 ini 2x2 tambah 2x1 gitu ya. Dari mana kita sudah samakan penyebut, berarti ini bagi ini kan jadi x1 nya habis, jadi x2 kan, x2 kali 2 jadi 2x2. Lalu ini bagi ini x2 nya habis, berarti tinggal x1 kali 2 jadi 2x1. Jadi ini kita 2x2 tambah x1, ini x1 kali x2. Maka ini kita lihat 2 kali x2 tambah x1 kan sudah ada nih ya. X1 tambah X2 sama X2 tambah X1 sama saja ya, penjumlahan itu kan komutatif ya. 3 tambah 4 sama 4 tambah 3 sama ya. Nah, ini berarti min P per X1 kali X2 yaitu 1. Berarti ini dapatlah min 2P. Kemudian betanya itu X1 tambah X2, X1 tambah X2. Nah, ini sudah ada di soal ya, X1 tambah X2 nya min P. Kemudian kita tinggal cari alfa plus beta. Ini
alfa plus betanya, berarti itu ini tambah ini, min 2P ditambah min P, jadi min 3P. Kemudian alfa kali betanya, berarti ini kali ini, yaitu min 2P dikali min P. Nah ini min kali min jadi positif ya, 2P kuadrat. Maka persamaan kuadrat barunya kita bisa tulis PKB nya, yaitu mengikuti rumus ini, X kuadrat min alfa tambah beta. Alfa tambah betanya itu min 3P. Min ketemu min jadi positif ya, atau aku tulis min 3P gini ya. X plus alfa kali beta. Alfa kali betanya ini 2P kuadrat sama dengan 0. Ini jadi X kuadrat plus 3PX plus 2P kuadrat sama dengan 0. Berarti jawabannya yang 3 positif 3PX, ini 2P kuadrat, positif 3PX plus 2P kuadrat. Mana ya yang ada positif 2P kuadratnya, ini yang positif 2P. Nah ini kurang kuadratnya ya di sini ya, harusnya di sini ada kuadratnya ya, karena ini min 2P dikali min P, jadi positif 2P kuadrat, seperti itu. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.